Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim yadilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa jalum musamman indahu summa antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a fi da'watihi wa jahada fi sabilihi wa tiba ila sunnati ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan. Syukur alhamdulillah atas karunia Allah dengan segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita semuanya diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan sehat, kenikmatan sempat, bahkan kenikmatan hidup, dan yang paling utama adalah kenikmatan Islam dan iman yang masih tertanam di hati kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap senantiasa terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikut, dan mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah dan Rasulnya sebagai pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kami ucapkan salam hormat kepada kepala sekolah SMP Luqmanul Hakim yang saya cintai, kepada semua dewan astadid, ustadz, ustadah, dan seluruh karyawan SMP Luqman Al-Hakim, dan yang saya cintai anak-anakku yang soleh-solehah yang kelak akan menjadi penerus bangsa ini. Kita doakan juga insyaallah menjadi anak yang qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Oleh karenanya itu, pada kita semuanya, marilah kita tingkatkan keimanan kita dengan mencoba menjawarihkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui forum ini, yaitu forum peringatan Maulid Nabi yang diberi tema marilah kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, anak-anakku yang soleh dan solehah, seperti apa sih seharusnya kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Sebelum kita melangkah ke sana, marilah kita sedikit tengok terlebih dahulu. Kenapa kita harus mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat umat manusia. Karena kita semuanya jelas-jelas merasa bahwa kita adalah hidup di muka bumi ini pengen mengucapkan terima kasih kepada Zat yang Maha Agung. Untuk kita bisa mengucapkan berterima kasih kepada Zat yang Maha Agung, kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat secara umum banyak sekali versi-versi yang ada. Ada yang melaksanakan dengan cara sesembahan, ada yang melaksanakan dengan cara ritual, yang semua itu adalah sesat. Maka saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, supaya kita bisa berucap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan kepada kita hidayah yang sangat besar, yaitu diturunkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz-ustadzah, anak-anakku yang soleh dan solihah, diturunkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hajat kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Bapak Ibu, anak-anakku yang soleh, ustaz-ustadzah yang berbahagia, sekarang coba kita lihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, sayang kepada kita, dan sangat sayang kepada kita, hingga beliau rela berkorban segala macam apa saja, dan bahkan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pengikut-pengikutnya adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, anak-anakku yang soleh dan solehah, ustaz-ustadzah yang berbahagia, kita lihat sejenak sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela diusir dari kampung halamannya menuju Taif. Bahkan sampai di Taif, beliau baginda Rasulullah rela dilempari dengan batu sampai mukanya berlumuran darah. Bahkan beliau rela diusir dari penduduknya karena saking cintanya kepada kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat sejenak kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela meninggalkan keluarga besarnya bersama para sahabat, harus pindah dari kampung halamannya, kampung halaman yang dicintainya, bahkan mata pencaharian yang untuk sumber kehidupan sehari-hari. Baginda Rasulullah dengan ikhlas, dengan ridho, dengan rela harus menyingkir dari kota Makkah menuju Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Ustadz-ustadzah, Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah, itu kecintaan baginda Rasulullah kepada kita semuanya. Apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Kita lihat perjalanan dari Mekah ke Madinah kurang lebih sekitar 400 sampai 500 km. Artinya perjalanan yang sangat panjang. Dan itu ditempuh dengan cara jalan kaki. Tidak ada kendaraan saat itu.
andaikan pun ada onta maka akan ketahuan. Tapi baginda Rasulullah bersama para sahabatnya karena saking mencintai kita, beliau rela, ridho, ikhlas menempuh jalan itu dengan cara berjalan kaki. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semuanya. Hingga sampai di Madinah, apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah? Pertama kali sampai di Madinah, baginda Rasulullah mencari tempat, yaitu apa? Untuk mendirikan masjid. Dengan apa? Dengan pelepah daun korma. Hanya pojok-pojok, sudut-sudut diberi tanda bahwa inilah masjid. Sehingga saat itu, dan memang saat itu yang namanya masjid itu tidak ada pagar buru-buru atap, tidak ada. Tapi di situ Rasulullah mendirikan yang namanya masjid. Untuk apa? Ternyata Masya Allah, untuk berkumpul orang-orang beriman, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengadukan persoalan-persoalan yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semuanya pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saking cintanya baginda Rasulullah kepada kita semuanya. Yang kedua, apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dakwah itu sampai sekarang, sampai kepada kita semuanya, yaitu baginda Rasulullah mempersaudarakan dua organisasi, barangkali kalau sekarang boleh dikata, dari penduduk Mekah, orang-orang yang hijrah dengan orang-orang yang berada di Madinah yang kita kenal dengan sebutan orang-orang Ansar. Demi apa? Demi untuk melangsungkan perjalanan dakwah, demi untuk terus tersambungnya relasi dan tersambungnya istimrariyah dakwah, dan terus hingga sampai kepada kita dakwah Islam tetap masih konsen dan hingga masih konsisten dan masih utuh, masih Masya Allah orsinin hingga kelak nanti pada yaumil kiamah. Itu kecintaan Rasulullah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, anak-anakku yang soleh dan solehah, pernah suatu saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah berkata, "Ana uridu liqa bima'a ikhwati." Saya sangat rindu, sangat menginginkan ketemu dengan saudara-saudaraku. Maka saat itu para sahabat yang berada di hadapannya tersentak dan kaget. Setengah protes kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, bukankah kami ini semuanya adalah saudara-saudaramu?" Maka Rasulullah tersenyum dan mengatakan, "La, antum ashabi." Bukan, kamu adalah sahabat-sahabatku yang setia. Walakin ikhwani, akan tapi saudara-saudaraku adalah mereka yang kelak datang sesudahku. Mereka yang kelak nanti akan berada di luar sini. Mereka yang berada sekian tahun yang akan datang. Mereka tidak pernah ketemu dengan saya. Mereka tidak pernah melihat saya. Akan tapi mereka itulah sangat mencintai saya. Masya Allah, jawaban baginda Rasulullah saat itu mengagetkan para sahabat, dan para sahabat pun ikut bergemetar. Siapa yang dimaksud? Dimaksud adalah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, yang bukan Al-Quran bisa dilihat pada surat At-Taubah yang ayat yang ke-100. Disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum
bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Siapa mereka? Tadi jelas, orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansor. Tapi siapa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, yaitu orang-orang sesudahku, orang-orang setelah peninggalanku. Kapan waktunya wallahu alam bishawab. Akan tapi dia sangat-sangat mencintaiku, dan sehingga mereka itu mengikuti apa yang aku kerjakan. Inilah yang dirindukan oleh Rasulullah. Sangat cintanya kepada kita. Bahkan kita belum lahir, kita belum ada di muka bumi ini, Rasulullah sudah menyebut kita semuanya. Pernahkah di antara kita merasa bahwa kita dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anak-anakku yang soleh dan solehah, bapak ibu, saudara-saudari, ustadz-ustadzah yang berbahagia, betapa kecintaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengagetkan, menggetarkan para sahabat. Ala kulli hal, mau tidak mau kita terus menelusuri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, perkataan apa? Perkataan cinta kepada kita semuanya. Dan itu diabadikan dalam kitab-kitab sahih. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa di hadapan Allah. Apa doanya? Saya tidak akan masuk surga sebelum pengikut-pengikutnya masuk ke dalam surga. Masya Allah. Saking cintanya Rasulullah mengatakan pada di hadapan Allah seperti itu. Saking cintanya kepada kita, saking ingin menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Ketika mendengar ini mestinya kita merinding mestinya. Saking cintanya baginda Rasulullah kepada kita, beliau tidak akan masuk surga sebelum pengikut-pengikutnya masuk ke dalam surga. Betapa kecintaan baginda Rasulullah kepada kita semuanya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, di bulan Maulid ini, di mana banyak digelar pengajian, peringatan Maulid Nabi, lantas dengan kita, sejauh mana bukti bahwa kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang soleh dan solehah, ustadz-ustadzah yang saya cintai, ada kisah menarik dari salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Ukasah. Ukasah dulu dia adalah seorang budak. Al-Kisah suatu saat menjelang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, mengalami sakit yang sangat parah. Hingga pada suatu saat para sahabat itu menunggu di luar rumah, menunggu di masjid. Saking cemasnya karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kecintaan para sahabat. Baginda Rasulullah sakit, ditungguin. Ala kulli hal, apa yang terjadi? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamarnya dengan muka yang pucat, tubuh yang kurus, badan yang gemetar, naik ke mimbar, mengucapkan salam kepada para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh para sahabat, waalaikumsalam ya Rasulullah, Habibullah. Langsung baginda Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, adakah risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum saya sampaikan? Maka semua sahabat
dengan menunduk mengatakan, tidak ada yang tertinggal ya Rasulullah, semuanya sudah engkau sampaikan. Pertanyaan yang kedua dari baginda Rasulullah, adakah selama saya hidup meminjam sesuatu, baik itu sehelai kain? Saat itu apa yang terjadi? Para sahabat tidak kuat mendengar pertanyaan ini dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian meneteskan air mata. Ya Rasulullah, sama sekali tidak ada. Justru engkau lah yang senantiasa ngasih kami, memberikan sedekah kepada kami, memberikan nafkah kepada kami. Kecintaan, kesaksian dari para sahabat, kecintaannya Rasulullah kepada para sahabat dan kepada kita semuanya setelah peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa abad, dari tahun 1400 sekian, dan sekarang tahun 2021 Rasulullah sudah mengatakan cinta kepada kita, padahal baginda Rasulullah belum melihat kita dan kita belum lahir di muka bumi. Pertanyaan yang ketiga yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabatku, adakah hutang yang saya lakukan kepada anda semuanya? Semakin bergetar para sahabat karena saking takutnya pertanyaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu-tahu di salah satu sudut ada yang mengacungkan tangan dan berdiri, saya ya Rasulullah. Ternyata ketika dilihat siapa orang yang berkomentar itu, yang mengacungkan tangannya, ternyata beliau adalah Ukasah. Silahkan Ukasah, kata baginda Rasulullah, aku punya hutang apa? Ukasah menyampaikan, ya Rasulullah, tatkala terjadi suatu peperangan, engkau telah memukul saya dengan cambuk. Enggak tahu itu merupakan hutang atau tidak. Bapak, ibu, saudara-saudari, ustadz-ustadzah, anak-anakku yang saya cintai, saat itu Rasulullah mengayunkan cambuk itu tidak sengaja dan mengenai Ukasah. Tapi apa jawab baginda Rasulullah kepada Ukasah? Ya Ukasah, itu hutang saya Ukasah. Apa yang terjadi? Semua semakin gemetar, para sahabat semakin gemetar karena pertanyaan dari Ukasah dijawab oleh baginda Rasulullah itu adalah merupakan suatu hutang. Maka seketika itu pula baginda Rasulullah memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk mengambil cambuk di rumah anaknya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Diambillah cambuk. Akan tapi apa? Seluruh sahabat itu merasa geram dengan sikap yang dilakukan oleh Ukasah. Kok sampai-sampainya mengatakan seperti itu di hadapan Rasulullah? Cambuk pun diserahkan kepada Ukasah. Maka Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang sahabat yang sangat-sangat cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan kepada Ukasah, ya Ukasah, kalau engkau akan membalas sambutan yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah, sayalah penggantinya. Bahkan langsung menyungkur di hadapan Ukasah. Tapi apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah? Wahai Abu Bakar, ini adalah utang saya, urusan saya dengan Ukasah. Demikian juga sahabat Umar, sahabat Ali, dan yang lain sampai kepada cucunya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain mengatakan kepada Ukasah,
wahai paman, janganlah engkau cambuk mbah kami, cambuklah kami. Maka tetap ditolak oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Ukasah segera memegang cambuk, Rasulullah turun dari mimbar, silahkan ya Ukasah, cambuk saya. Apa yang dikatakan oleh Ukasah? Ya Rasulullah, dulu tatkala kena saya cambuk, saya tidak memakai baju semangking gerang Umar bin Khattab. Maka Rasulullah tidak panjang lebar, langsung melepas bajunya, dan semua orang yang berada di situ, masya Allah, semuanya pada meneteskan air mata atas apa yang dilakukan oleh kuasa. Begitu Rasulullah melepas bajunya, apa yang dilaksanakan oleh Ukasah? Ukasah langsung menubruk Rasulullah dan memeluk Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya harus mencambuk Anda ya Rasulullah? Engkau adalah orang yang saya cintai. Saya sengaja melaksanakan ini karena saya ingin memeluk engkau ya Rasulullah. Dan saya ingin masuk bersama-sama engkau dalam surganya Allah ya Rasulullah. Dijawab oleh baginda Rasulullah, ya Ukasah, engkau akan masuk surga bersamaku. Maka saat itu Rasulullah mengatakan pada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, silakan yang ingin memeluk aku segera ikuti perbuatan dari Ukasah. Masya Allah, kecintaan para sahabat sampai seperti itu karena hanya ingin memeluk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sekali lagi pertanyaan buat kita semuanya, sejauh mana kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.